Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Suwandoko, saya salah satu mahasiswa Magister Manajemen UC Online. Pada mata kuliah Entrepreneurial Project 1 ini, saya akan menerangkan terkait dengan bisnis model kanvas yang ada pada perusahaan kami, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry. Perusahaan ini merupakan bagian dari ekosistem industri aluminium yang dikembangkan oleh PT Adaro Minerals Tbk yang saat ini berubah nama menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia. Proyek smelter aluminium ini berlokasi di kawasan industri Kalimantan Utara dan dirancang untuk mendukung strategi hilirisasi di Indonesia. Untuk memahami bagaimana sih perusahaan ini menciptakan nilai bisnis, kita dapat menganalisisnya menggunakan kerangka bisnis model kanvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Model ini terdiri dari 9 elemen utama yang mana menggambarkan bagaimana sih sebuah perusahaan itu menciptakan atau memberikan dan menangkap sebuah nilai. Elemen yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Produk utama dari PT Kalimantan Aluminium Industry ini adalah aluminium primer dalam bentuk ingot ya, yaitu batangan aluminium ya. Oleh karena itu, pelanggan utama perusahaan kami itu berasal dari sektor industri, otomotif, konstruksi, elektronik, atau ya kabel listrik yang saat ini kita sedang jajakin dan kerjasama. Selain itu, perusahaan juga melayani perdagangan lokal internasional sehingga pasar yang dituju tidak hanya domestik namun secara global, khususnya di kawasan Asia yang memiliki permintaan aluminium cukup tinggi. Kemudian elemen yang kedua yaitu value proposition. PT Kalimantan Aluminium Industry menawarkan pasokan industri berkualitas tinggi yang diproduksi melalui fasilitas smelter yang cukup modern. Teknologi ini berasal dari China, kebetulan kita juga kerjasama dengan China. Selain itu, perusahaan juga memiliki keunggulan strategis karena dirancang untuk menggunakan sumber energi yang berkelanjutan, sehingga berpotensi menghasilkan aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah. Planning kita ke depan adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga air yang ada di Mentarang, yaitu di Malinau. Nilai inilah yang ditawarkan sebagai nilai yang menjual terkait dengan stabilitas pasokan aluminium bagi industri domestik yang selama ini masih banyak bergantung pada impor. Kemudian elemen berikutnya yaitu adalah channel elemen atau saluran distribusi. Dalam industri logam seperti kita saat ini, distribusi produksi biasanya dilakukan melalui kontrak penjualan langsung kepada industri besar. Kerjasama dengan perusahaan perdagangan logam global serta kontrak jangka panjang dengan perusahaan manufaktur. Karena aluminium merupakan komoditas global, tentunya penjualan juga dilakukan melalui jalur ekspor dan didukung oleh fasilitas pelabuhan industri. Jadi saat ini kita memegang kerjasama dengan Hyundai Motor yang dari awal kita sudah komitmen untuk bekerjasama. Kemudian terkait dengan jalur distribusi, saat ini fasilitas di perusahaan kami ada pelabuhan internasional yang mana ini bisa memasukkan seluruh kapal-kapal dengan ukuran yang cukup besar seperti motor vessel dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk elemen yang keempat yaitu customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dalam industri ini bersifat business to business atau B2B dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Perusahaan menjaga hubungan dengan pelanggan melalui kontrak pasokan jangka panjang, jaminan kualitas produk serta dukungan teknis terkait spesifikasi aluminium yang dibutuhkan oleh industri. Faktor kepercayaan dan konsistensi suplai menjadi kunci utama dalam hubungan pelanggan di sektor ini. Tentunya semua barang atau produk yang keluar dari kita ada sertifikasinya dan kemudian kita juga menganalisis dengan laboratorium yang ada di perusahaan kami. Kemudian untuk elemen yang kelima yaitu revenue stream. Sumber pendapatan utama perusahaan kami itu berasal dari penjualan ya, penjualan aluminium primer yang ingot tadi. Baik, harga aluminium ini juga sendiri tergantung atau dipengaruhi oleh harga pasar global yang biasanya mengacu pada London Metal Exchange sebagai referensi utama harga logam dunia. Selain itu juga perusahaan kami juga berpotensi memberikan tambahan nilai dari premium harga aluminium yang diproduksi dengan energi rendah karbon.
Elemen yang keenam yaitu key resource. Dalam industri smelter aluminium, sumber daya utama mencakup fasilitas smelter, kemudian ada pot line yaitu ada sekitar 300-an pot line di kita. Pasokan listrik kita saat ini menggunakan coal fire ya, atau CFPP dalam jumlah yang besar, ada 350 megawatt kalikan 2. Kemudian teknologi pengolahan aluminium dengan teknologi yang mutakhir saat ini, tenaga kerja yang terampil, yang kompeten, karena ini kita sebagian tenaga kerja kita dari ekspat yang dari China, kemudian dikombin dengan tenaga kerja Indonesia yang sudah dididik secara langsung ke China. Serta pasokan bahan baku berupa alumina. Kebetulan kita juga ada kerjasama dengan Bintan Alumina Indonesia, yang mana mereka adalah supply utama kita bahan baku alumina untuk pembuatan aluminium. Selain itu juga, proyek smelter juga membutuhkan investasi modal yang sangat besar karena termasuk industri yang bersifat capital intensif. Kemudian terkait dengan elemen yang ke-8 yaitu key partnership. Untuk menjalankan model bisnis ini, perusahaan membutuhkan berbagai kemitraan strategis ya. Salah satu mitra utama adalah Citra Mineral Investindo, yaitu grupnya Harita yang berperan dalam pengembangan ekosistem aluminium. Selain itu juga terdapat mitra investasi internasional seperti Amoy Mining Pte Ltd ya. Kemitraan juga mencakup pemasok alumina yang menyediakan teknologi smelter serta dukungan kebijakan pemerintah dalam program hilirisasi mineral nasional. Perlu diketahui bahwa proyek kita sekarang masuk dalam PSN, proyek strategis nasional yang digagas oleh Pak Jokowi waktu itu. Kemudian elemen yang terakhir adalah cost structure. Elemen terakhir ini dalam industri aluminium, komponen biaya terbesar biasanya berasal dari konsumsi listrik ya, memang besar banget. Karena satu pot itu bisa ribuan derajat ya untuk memanaskan satu tungku ya. Diikuti oleh biaya bahan baku alumina, kemudian anod ya, tenaga kerja ini juga cukup besar karena tenaga kerja kita sekarang sudah hampir sekitar 2.500 tenaga kerja yang ada di kita. Ini baru fase 1 ya. Kemudian serta pemeliharaan biaya smelter ini juga cukup besar sekali. Karena itu efisiensi energi menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing perusahaan di pasar global. Baik, saya sudah menjelaskan 9 elemen dalam bisnis model kanvas yang ada di PT Kalimantan Aluminium Industry. Sebagai penutup dan sebagai kesimpulan bahwa model bisnis di PT Kalimantan Aluminium Industry ini berfokus pada produksi aluminium primer skala besar yang mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Yang dulu kita ekspor bauksit, sekarang kita bauksit menjadi alumina, alumina kita olah menjadi aluminium ya. Melalui integrasi antara sumber daya energi, kemudian teknologi smelter modern, serta kemitraan strategis, perusahaan saat ini diharapkan mampu menjadi salah satu pioner atau pemain penting dalam industri aluminium regional maupun global. Dengan menggunakan metode pendekatan bisnis model kanvas, kita dapat melihat secara sistematis bagaimana perusahaan menciptakan nilai, menjalankan operasionalnya, serta menghasilkan pendapatan dalam industri yang sangat kompetitif saat ini. Dan kebetulan kami baru berproduksi di akhir Desember 2025 dan sekarang kita menganjak ke produksi berikutnya. Demikian presentasi tentang BMC pada PT Kalimantan Aluminium Industry. Dari saya terima kasih, semangat pagi.